Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurullah dari Psikologi UIN Wali Songo Semarang semester 6. Baik, di sini saya akan menyampaikan bahasan yang isinya yaitu mengenai gaya hidup dalam mengekspresikan kehidupan sosial dan perilaku sosial dalam komunitas. Oke, baik, langsung saja. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum sih tentang apa itu gaya hidup? Jadi, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang pengertian dari gaya hidup itu tersendiri. Menurut Al-Wisol tahun 2006, Adler menjelaskan bahwa gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan orang itu dalam kehidupan tertentu di mana dia berada. Semua orang berpotensi untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan gaya hidupnya. Artinya apa? Artinya setiap orang memiliki tujuan, perasaan inferior, berjuang menjadi superior dan dapat mewarnai atau tidak mewarnai usaha superiornya dengan minat sosial. Setiap orang melakukannya dengan gaya hidup yang berbeda. Chaney tahun 1996 mendefinisikan gaya hidup sebagai cara terpola dalam menginvestasikan aspek-aspek tertentu kehidupan sehari-hari dengan nilai sosial atau simbolik. Pola-pola tindakan ini membedakan antara satu orang dengan orang lain. Yang mana gaya hidup merupakan identitas diri di dalam suatu masyarakat modern. Hal ini meliputi bagaimana individu dikenal dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Wujud pengakuan ini dapat berupa apresiasi terhadap aspek-aspek simbolik yang melekat pada tubuh individu. Oleh karena itu, gaya hidup merupakan perwujudan seseorang di dalam lingkungannya, menjadi alat untuk menentukan dari golongan manakah ia berasal. Nah, menurut Adler dalam Al-Wisol tahun 2006, gaya hidup ditentukan oleh inferioritas khusus yang dimiliki seseorang, dapat berupa hayalan atau nyata. Adler dalam subpratiknya mengemukakan bahwa perasaan inferioritas merupakan perasaan yang muncul akibat kekurangan psikologis atau sosial yang dirasakan secara subjektif maupun perasaan-perasaan yang muncul dari kelemahan atau cacat tubuh yang nyata. Perasaan inferioritas bersumber pada rasa tidak lengkap atau tidak sempurna dalam setiap bidang kehidupan. Sehingga gaya hidup itu merupakan suatu bentuk kompensasi dari inferioritas atau kekurangan sempurnaan tersebut. Oke, lanjut, yaitu ada aspek-aspek gaya hidup. Di sini menurut Reynolds dan Durden dalam Injil dan kawan-kawan tahun 1990 membagi aspek-aspek gaya hidup sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan atau aktivitas, yaitu tindakan nyata yang dilakukan seseorang. Kegiatan ini meliputi kerja, rutinitas sehari-hari, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua ada minat atau interest. Interest adalah tingkat kegairahan yang menyertai perhatian khusus maupun terus-menerus. Minat meliputi keluarga, pekerjaan, komunitas, pola makan, penampilan, lawan jenis, dan sebagainya. Yang ketiga, pendapat atau opinion. Pendapat merupakan jawaban lisan atau tertulis yang individu berikan sebagai respon terhadap situasi stimulus di mana semacam pertanyaan diajukan. Jadi pendapat ini digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran, harapan, dan evaluasi seperti kepercayaan mengenai maksud orang lain, antisipasi sehubungan dengan peristiwa masa yang akan datang, dan pertimbangan konsekuensi yang memberi ganjaran atau menghukum dari jalannya tindakan alternatif.
Yang keempat ada demografi. Jadi demografi ini meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan tempat tinggal. Baik, sekarang kita beralih ke pembahasan yang berikutnya, yaitu perilaku sosial dalam komunitas. Jadi perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Menurut Max Weber, perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah-masalah. Weber menyadari permasalahan dalam masyarakat sebagai sebuah penafsiran. Akan halnya tingkatan bahwa suatu perilaku adalah rasional. Jadi menurut ukuran logika atau sains, atau menurut standar logika ilmiah, maka hal ini dapat dipahami secara langsung. Dari referensi lain menyebutkan bahwa perilaku sosial merupakan fungsi dari orang dan situasinya. Dimaksudkan di sini adalah setiap manusia akan bertindak dengan cara yang berbeda dalam situasi yang salah. Setiap perilaku seseorang merefleksikan kumpulan sifat unik yang dibawanya ke dalam suasana tertentu, yaitu perilaku yang ditunjukkan seseorang ke orang lain. Di sini ada perilaku sosial individu. Dalam memahami perilaku sosial individu dapat dilihat dari kecenderungan-kecenderungan, ciri-ciri respon interpersonalnya yang terdiri dari satu, kecenderungan peranan atau role disposition, yaitu kecenderungan yang mengacu kepada tugas, kewajiban, dan posisi yang dimiliki seseorang individu. Yang kedua ada kecenderungan sosiometrik atau sociometric disposition, yaitu kecenderungan yang bertautan dengan kesukaan, kepercayaan terhadap individu lain. Dan yang ketiga ada ekspresi atau expression disposition, yaitu kecenderungan yang bertautan dengan ekspresi diri dengan menampilkan kebiasaan-kebiasaan khas atau particular fashion. Berikutnya ada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas dan integrasi sosial. Kim Lika tahun 2007, Modod tahun 2007 mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang per orang antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia dalam berinteraksi. Seseorang, individu atau kelompok sosial sedang berusaha atau belajar untuk memahami tindakan sosial seseorang. Jadi seorang individu atau kelompok sosial lain, interaksi sosial akan berjalan dengan tertib dan teratur bila individu dalam masyarakat dapat bertindak sesuai dengan konteks sosialnya, yakni tindakan yang disesuaikan dengan situasi sosial saat itu, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, serta individu bertindak sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Suatu interaksi sosial dapat berjalan dengan lancar jika memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi sosial dapat diuji terhadap suatu kehidupan yang terasing. Kehidupan terasing yang sempurna ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengadakan interaksi sosial dengan pihak lain.